Para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan topik struktural fungsionalisme. Untuk mengawali pembicaraan kita mengenai paradigma struktural fungsional ini, ada baiknya saya mengingatkan kembali sejumlah pemikiran yang pernah dikemukakan oleh para tokoh sosiologi di masa lalu. Misalnya di dalam hal ini, Emile Durkheim dan Marcel Mauss yang pada tahun 1912 menerbitkan buku yang berjudul The Primitive Classification. Di dalam buku itu, Emile Durkheim dan Marcel Mauss mengemukakan bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya, pikiran manusia itu berisikan kategori-kategori. Pikiran manusia pada dasarnya membagi-bagi segala sesuatu. Dengan kata lain, pikiran manusia itu berisikan sistem penggolongan segala sesuatu yang diketahuinya. Jadi kalau kita sekilas mencoba menggunakan pikiran Emile Durkheim dan Mauss ini, saya berada di sini misalnya, di depan saya ada laptop, di sini ada meja, di sini ada kursi, di sini ada tembok, dan lain-lain. Itu tidak lain karena saya memiliki sistem penggolongan terhadap segala sesuatu yang berada di lingkungan saya. Demikian juga saudara-saudara yang berada dimanapun pasti mengalami hal yang sama. Durkheim dan Mauss mengatakan, saya lanjutkan sedikit, bahwa dalam alam pikiran manusia yang paling mendasar, ada pembagian yang tidak dapat lagi dibagi-bagi, yaitu pembagian atas dua. Dan pembagian atas dua itu saling berpasangan satu sama lain. Sebagai contoh, kita semua mengenal ada kanan, ada kiri, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, baik, buruk, murid, guru, dan seterusnya. Inilah pembagian atas dua yang menurut Durkheim dan Mauss itu tidak bisa lagi dibagi menjadi pembagian yang lebih kecil. Pembagian dualitas ini, pembagian atas dua yang mendasar ini sangat penting kita ketahui karena atas dasar pembagian itulah sesungguhnya paradigma-paradigma itu berlaku. Paradigma itu dikembangkan. Di sini saya ingin mengemukakan bahwa ada dua kemungkinan memperlakukan dualitas tersebut. Yang pertama, kita atau para ahli atau siapapun memandang pasangan-pasangan tersebut bersifat komplementer. Saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Satu tidak bisa sendiri, dia tergantung pada yang lain. Sebagai contoh, tangan kanan tidak dapat berdiri sendiri tanpa tangan kiri. Kaki kanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kaki kiri. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang dipandang saling melengkapi. Artinya saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Demikian pula halnya, orang miskin tidak akan berarti tanpa orang kaya. Dan demikian juga orang kaya tidak akan berarti tanpa orang miskin. Ini contoh-contoh yang sederhana dan saya kira gampang sekali kita pahami. Tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini, saya ingin membawa bahwasanya gagasan dualitas itu adalah hal yang sangat mendasar ketika kita ingin memahami paradigma-paradigma. Gagasan kerjasama inilah sesungguhnya yang menjadi basis pembentukan pertama gagasan integrasi yang kelak kita kenal menjadi paradigma struktural fungsional di dalam sosiologi maupun di dalam antropologi.
Di dalam paradigma struktural fungsional itu, semua unsur pembentuk masyarakat dianggap saling berkaitan satu sama lain. Artinya saling tergantung satu sama lain. Dalam suatu sistem sosial misalnya ekonomi tergantung kepada politik, politik tergantung kepada agama, agama tergantung pada hukum, hukum tergantung kepada yang lain-lain. Keseluruhan unsur pembentuk itu terjalin satu sama lain, saling berkelindan satu sama lain, menjadi satu kesatuan yang kemudian kita sebut sebagai sistem. Masyarakat dianggap saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur pembentuk masyarakat, sekali lagi, dianggap saling berkaitan satu sama lain, sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja, maka masyarakat tersebut akan terganggu atau goyah. Kalau kita perhatikan di dalam struktural fungsionalisme itu, premis seperti ini atau tesis seperti ini menjadi sangat penting dan sentral. Dengan adanya kata saling ketergantungan, adanya kata saling kerjasama itu tidak lain adalah ingin menunjukkan bahwa suatu masyarakat itu terintegrasi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan bertahan dalam waktu yang lama. Dikatakan bahwa asumsi dasar dari teori struktural fungsional itu adalah bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan para anggotanya. Jadi kalau saudara-saudara para mahasiswa Universitas Terbuka membuka-buka kembali buku pengantar sosiologi yang sudah dipelajari di masa lalu, ini akan kita temukan. Apa itu masyarakat? Masyarakat pada dasarnya adalah ketergantungan, keterikatan satu sama lain. Unsur-unsur yang saling berkelindan satu sama lain membentuk satu kesatuan yang teratur. Saudara pemirsa dan para mahasiswa Universitas Terbuka, setiap anggota masyarakat pada dasarnya berada atau hidup di dalam struktur-struktur sosial yang saling terikat, tergantung satu sama lain tersebut. Jadi, sebagai contoh, seseorang adalah anggota suatu struktur kekerabatan, tetapi dia juga adalah anggota struktur di kantor di mana dia bekerja. Dan juga sekaligus dia adalah anggota struktur organisasi rukun tetangga di mana dia tinggal. Dan perlu dicatat pula, jangan kita lupakan bahwa dia juga adalah kepala keluarga dalam suatu struktur keluarganya. Nah ini pada dasarnya itulah dasar dari tesis tentang struktural fungsionalisme tersebut. Saudara pemirsa dan para mahasiswa Universitas Terbuka, berdasarkan asumsi tersebut, jelas bahwa orientasi teori struktural fungsionalisme adalah integrasi, harmoni, equilibrium, atau keteraturan. Tentu kita perlu mengetahui bahwa pembentukan paradigma struktural fungsionalisme itu tidaklah serta-merta atau muncul begitu saja. Ada banyak pengaruh pikiran teoritis yang datang dari berbagai sumber. Di antaranya yang terpenting adalah teori-teori sistem organisme biologi. Dalam hal ini kita perlu menyebut nama seorang tokoh, seorang ahli filsafat sosial, juga seorang ahli biologi yang bernama Herbert Spencer. Beliau lahir 1858, meninggal pada tahun 1918, yang berjasa menjelaskan kesamaan dan perbedaan sistem organisme biologi dengan sistem organisme sosial. Dalam hal ini Herbert Spencer menyebut masyarakat itu sebagai sistem organisme sosial.
Ia mengemukakan beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, masyarakat dan organisme biologi sama-sama mengalami pertumbuhan. Jadi dia menganalogikan apa yang terjadi, apa yang berlangsung di dalam suatu organisme biologi dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Herbert Spencer mengatakan ada analogi yang sangat kuat antara biologi dan sosial atau sosiologi ini. Yang kedua, struktur sosial dan organisme biologi itu mengalami pertumbuhan dalam pengertian semakin besar struktur sosial, semakin banyak pula bagian-bagiannya. Jadi dia mengumpamakan kompleksitas struktur biologi itu analogi dengan kompleksitas sosial atau kompleksitas masyarakat. Jadi di sini dia melihat analogi itu sekali lagi. Yang ketiga, setiap yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologi dan organisme sosial itu memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Ini sangat menarik menurut saya. Setiap yang tumbuh di dalam individu organisme biologi dan organisme sosial itu memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Dari sini nanti kita akan bisa melanjutkan pembicaraan mengenai fungsi. Dan yang keempat, perubahan dalam suatu bagian sistem organisme biologi dan organisme sosial akan menyebabkan perubahan pada bidang lain dan akhirnya perubahan itu terjadi secara menyeluruh di dalam sistem. Dan yang keempat, bagian-bagian di dalam sistem organisme biologi maupun sistem sosial atau organisme sosial meskipun bertautan satu sama lain, tetap dapat dipelajari sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa poin di sini yang saya kira menarik sekali bagi kita, yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan struktural fungsionalisme sebagai suatu paradigma besar di dalam sosiologi. Nah, sekali lagi, saudara para pemirsa dan para mahasiswa Universitas Terbuka, dari uraian ini kita dapat lebih lanjut lagi mendiskusikan bahwa analogi biologi yang dibawa oleh Spencer ke dalam ruang sosiologi itu sangat menarik. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang mengatakan, kenapa kok sosiologi itu mengenal hitungan-hitungan misalnya, ya? Kenapa mengenal statistik? Kenapa mengembangkan teori-teori besar yang kemudian teori-teori itu dipakai secara deduktif untuk menjelaskan apa yang terjadi di lapangan suatu penelitian kita, suatu pengalaman empirik, lapangan empirik. Ini tidak lain, sifat sosiologi yang positivistik seperti itu adalah hasil dari legacy atau warisan intelektual yang antara lain diperoleh dari tokoh-tokoh pemikir seperti Herbert Spencer yang tadi saya katakan membawa analogi biologi itu ke dalam kajian tentang masyarakat. Dan di dalam antropologi juga dikatakan masyarakat dan kebudayaan. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira menarik sekali. Ada satu model yang dibangun oleh Herbert Spencer di dalam perjalanan pemikirannya membangun analogi struktur biologi ke struktur sosial itu, yaitu apa yang disebut sebagai model analogi struktur sosial. Sebagai contoh dia mengatakan begini, ya, dalam model itu, kalau kita membicarakan suatu sistem organisme biologi, katakanlah di dalam tubuh manusia, itu selalu terjadi bahwa kehidupan suatu organisme biologi itu ditentukan oleh 4 hal ini. Yaitu apa? Memiliki sistem reproduksi, dia memiliki sistem digestif, yaitu dia untuk makan dan seterusnya. Ya. Dia memiliki sistem respirasi atau respiratory system, itu sistem pernafasan.
dan ada sistem saraf. Jadi kalau keempat unsur syarat biologi ini agar hidup itu dianalogikan dengan struktur sosial, maka Spencer membangun analogi sistem reproduksi yang pertama tadi yang saya katakan tadi itu dengan kekerabatan, dengan organisasi sosial manusia. Dengan keluarga, dengan kekerabatan manusia bisa berkembang biak, berkembang, penduduknya semakin banyak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, analogi dari digestive system, sistem pencernaan itu tidak lain adalah ekonomi di dalam masyarakat. Ini satu poin, satu pokok yang saya kira sangat penting. Yang ketiga, respiratory system, sistem pernafasan itu tidak lain adalah agama atau religi di dalam sistem sosial. Yang terakhir adalah sistem saraf di dalam biologi, di dalam organisme biologi, itu analoginya adalah sistem politik. Jadi di sini kalau kita membagi 4 dasar kehidupan suatu masyarakat menjadi 4, ya secara mendasar apabila kita kembali kepada asas itu, kita seringkali mengatakan bahwa suatu masyarakat itu terdiri dari 4 komponen besar, yaitu organisasi atau kekerabatan, ekonomi, agama atau religi, dan yang keempat adalah politik. Jadi ini satu kesatuan, ya, ide yang dasar sekali yang perlu kita ketahui agar kita nanti bisa melanjutkan lebih jauh ketika kita membahas paradigma-paradigma yang lainnya di dalam sosiologi. Saudara pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, sebagai kesimpulan pertemuan kita kali ini, pertama, pemahaman mengenai paradigma struktural fungsionalisme harus kita mulai dari pemahaman konsep yang paling mendasar, yaitu dualisme, dualitas dan dualisme sebagaimana yang telah kita diskusikan tadi. Yang kedua, paradigma struktural fungsionalisme di dalam sosiologi itu banyak mendapat pengaruh pada masa pembentukannya dari bidang-bidang ilmu pasti dan alam, khususnya biologi. Sebagaimana tadi kita diskusikan, pemikiran seorang ahli biologi yang juga seorang ahli filsafat sosial, Herbert Spencer, itu banyak mempengaruhi pembentukan konsep kita tentang dasar-dasar organisme sosial atau yang sekarang ini kita sebut sebagai masyarakat. Saudara pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.